構うものか。手の一つや二つくれてやる。最高の絶望を味わわせてやれるなら。Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler lanjutan keduanya dari anime My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 12. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy the video. Di awal episode melanjutkan ketika Yudo dan Gigis membahas tentang negara baru manusia, dan Yudo di sini menduga bahwa penyihir menara raksasa mungkin memiliki kekuatan gift. Menurutnya, jika tidak demikian, mustahil ras elf yang dikenal begitu kuat mau dirumorkan menjalin hubungan dengan makhluk yang dianggap lemah. Mendengar dugaan Yudo, Gigis pun berpikir bahwa kemungkinan itu masuk akal. Ia lalu membahas kembali topik pemimpin lembaga penelitian dungeon yang sebelumnya ditangani oleh Xian. Penelitian tersebut berfokus pada kekuatan gift, sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh ras manusia. Tujuan utama penelitian itu adalah mengurai jiwa manusia yang memiliki kekuatan tersebut, lalu mencoba memindahkannya ke ras lain. Begitulah pemahaman Gigis mengenai arah penelitiannya. Yudo sendiri sudah mengetahui hal itu. Bahkan, dialah yang menculik manusia-manusia untuk dijadikan objek uji coba, sekaligus menyediakan dana sebagai sponsor penelitian. Namun, sayangnya, fasilitas penelitian tersebut kini justru berubah menjadi sebuah dungeon. Meski demikian, Yudo menganggap tema penelitian itu sangat menarik, sehingga ia merasa sayang jika semua hasilnya lenyap begitu saja. Gigis pun bertanya apakah Yudo akan mengatakan bahwa dirinya bukan orang asing dalam perkara ini, mengingat Yudo juga terlibat secara langsung. Yudo mengangguk, membenarkan hal tersebut. Kemudian, Yudo menyinggung tentang manusia yang memiliki gift, sosok yang kerap disebut sebagai master, dan menanyakan apakah Gigis pernah mendengar tentangnya. Gigis terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa ia tidak mengetahui hal itu, dan baru pertama kali mendengar istilah tersebut, Yudo pun memahami reaksi itu dan meminta maaf karena telah mengangkat topik yang terasa aneh. Ia juga tidak menyangka percakapan mereka akan berlangsung sejauh ini. Gigis pun mengaku merasakan hal yang sama. Setelah itu, Gigis meminta Yudo untuk mengumpulkan informasi mengenai dungeon ke laboratorium dan memohon kerjasamanya. Yudo menyatakan mengerti dan meminta Gigis menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Yudo pun berangkat. Di dalam kereta, pikirannya kembali pada ekspresi Gigis saat ia menanyakan tentang master. Dari reaksi itu, Yudo yakin bahwa Gigis sebenarnya mengetahui sesuatu mengenai sosok tersebut. Yudo sendiri pernah mendengar rumor tentang master saat berkeliling dunia. Konon, meskipun hanyalah manusia, master memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal itu membuat Yudo bertanya-tanya, apa sebenarnya sosok master itu? Tak lama kemudian, Yudo tiba di rumahnya dan disambut oleh seseorang. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Yudo lalu memberitahu bahwa mereka akan pergi selama beberapa hari, serta meminta agar bersiap-siap kepada Ayla dan Lei. Lalu Yudo memberi instruksi kepada dua anak buahnya, Ayla dan Lei, agar segera bersiap. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada kapal yang berangkat menuju dungeon laboratorium yang menjadi tujuan mereka. Ayla dan Lei pun memahami perintah tersebut. Lei kemudian menyarankan kepada kakaknya, Alia, Ayla, agar mulai menyusun daftar perbekalan yang dibutuhkan selama perjalanan. Ayla membalas dengan mengatakan bahwa Lei juga harus ikut membantu persiapan itu, serta meminta Le untuk meringankan pekerjaannya. Namun Lei menolak dengan alasan bahwa pekerjaan akan lebih efisien jika ditangani oleh ahlinya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya memiliki tugas lain, yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertarung dan mendukung Yudo di medan. Perting pura. Mendengar itu, Ayla menyindir Lei dengan menyebutnya adik otak-otot dan menuduh bahwa itu hanyalah alasan agar seluruh pekerjaan dibebankan kepadanya. Akan terasa tidak pantas jika Yudo sampai ikut turun tangan membantu. Ayla lalu mengejek Lei, mengatakan bahwa dengan tubuhnya yang kecil dan kurus,
Le tidak mungkin bisa memuaskan Yudo. Le yang tidak terima langsung menyuruh Ayla bercermin, lalu menyindir balik dengan mengatakan agar Ayla saja yang memotong dan membuang dada besarnya yang dianggap tidak berguna. Pertengkaran pun semakin memanas. Yudo yang mulai kesal, akhirnya menyuruh mereka berdua berhenti. Ia bahkan merasa heran meskipun mereka bersaudara, mereka hampir selalu bertengkar. Lei kemudian menjelaskan bahwa sudah menjadi naluri seorang wanita untuk ingin mendapatkan kasih sayang dari pria berbakat. Menurutnya, siapapun bisa menjadi pesaing, bahkan saudara sendiri. Namun bagi Le, satu-satunya rival hanyalah kakaknya, Ayla. Ayla pun mengakui hal itu. Justru karena mereka bersaudara, Ayla merasa lebih leluasa dibandingkan harus bersaing dengan wanita lain. Meski demikian, penampilan dan kepribadian mereka berdua sangat bertolak belakang. Ironisnya, selera para pria justru cenderung sama. Yudo menegur Le agar berhenti, mengatakan hal-hal bodoh dan memerintahkannya untuk membantu Ayla. Ia juga meminta Ayla agar berhenti menganggap semua orang sebagai musuh. Yudo lalu menegaskan bahwa misi kali ini wajib mereka selesaikan karena merupakan permintaan langsung dari Gigis. Mendengar itu, Lei bertanya apakah misi tersebut berkaitan dengan Master. Yudo menjawab, tidak. Namun, sikap Gigis saat itu seakan sudah cukup menjawab banyak hal, dan Yudo yakin bahwa Gigis mengetahui sesuatu. Yudo kemudian menjelaskan bahwa ada rumor mengenai sosok Master, manusia yang dikabarkan memiliki kekuatan layaknya monster di antara kaumnya sendiri. Meski begitu, Yudo masih meragukan kebenaran rumor tersebut dan merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh Gigis. Ia tidak mengetahui alasan Gigis merahasiakannya. Namun Yudo berniat membuat Gigis berhutang budi melalui misi kali ini, sehingga pada akhirnya Gigis mau mengungkapkan semua yang ia ketahui. Terlebih lagi Yudo telah menginvestasikan banyak dana serta manusia-manusia yang ia tangkap untuk lembaga penelitian yang kini berubah menjadi dungeon tersebut. Jika Xian sebagai pemimpin penelitian benar-benar mati, Yudo bisa mengalami kerugian besar. Le pun memahami hal itu. Ia tahu bahwa Xian berniat melakukan eksperimen terhadap manusia yang memiliki gift dengan tujuan memindahkan jiwa mereka. Karena itu, menurut Le, usaha dan pengorbanan yang telah Yudo berikan seharusnya tidak disia-siakan begitu saja. Ayla juga sependapat dan merasa situasi ini sangat menjengkelkan. Ia menambahkan bahwa manusia dengan kekuatan gift sangat jarang ditemukan di pasar budak, sehingga mereka terpaksa menculiknya secara langsung. Proses penculikan manusia yang memiliki gift pun selalu merepotkan. Mereka seringkali harus membunuh orang tua yang menolak menyerahkan anak mereka. Hal itulah yang membuat Le kesal tangisan keras anak-anak. Setelah orang tua mereka dibunuh, benar-benar mengganggunya. Namun berkat kemampuan Ayla yang dapat membuat anak-anak yang diculik tidak bergerak dan berhenti menangis, mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga berlebih. Le sempat berpikir untuk mematahkan tangan dan kaki manusia yang diculik, tetapi hal itu justru akan membuat mereka mati. Ia pun mengakui bahwa kemampuan Ayla memang sangat dibutuhkan. Yudo yang teringat akan hal itu menilai bahwa perlawanan manusia-manusia tersebut pada dasarnya sia-sia. Saat penculikan terjadi, bukan hanya orang tua yang melawan, tetapi juga seluruh penduduk desa ikut melindungi. Menurut Yudo, hal itu justru terasa menyenangkan baginya. Jika saja mereka tidak ikut campur, desa manusia itu seharusnya tidak perlu ia hancurkan. Yudo pun bertanya-tanya mengapa manusia bisa sebodoh itu. Namun justru manusia yang bodoh seperti itulah, menurutnya, yang paling bagus. Menurut Yudo, jika mereka itu mampu menjadi master, maka mereka berpotensi menjadi eksistensi yang luar biasa, bahkan bisa melampaui kesatria putih. Karena alasan itulah, Yudo berencana mengambil alih dungeon laboratorium tersebut dan mengeluarkan Xian dari sana. Adegan kemudian beralih ke Light. Dengan tekad yang semakin menguat, Light bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya.
Kini Light tengah berada di atas kapal bersama Gold dan Nemumu. Sehari setelah meninggalkan kerajaan Elf, tujuan perjalanan mereka akhirnya mulai terlihat. Light langsung mengenali tempat itu sebagai salah satu pulau milik negara kepulauan Dark, Elf Pulau Kojima. Lokasi tempat laboratorium Xian berada, pulau dan laboratorium yang dimiliki Xian itu sejatinya diperoleh melalui pengkhianatannya terhadap Light. Kini tempat tersebut justru telah berubah menjadi dungeon yang mengancam nyawa Xian sendiri bagi Light. Hal itu terasa ironi. Light menyebut kejadian itu sebagai karma yang pantas diterima Xian. Menurutnya, perbuatan tercela tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Nemumu pun menambahkan bahwa ia ingin menyerap Xian hidap-hidap dan membawanya langsung ke hadapan Light. Sementara itu, Gold mengungkapkan bahwa kondisi kerajaan Elf kini juga cukup mengerikan. Setelah para budak manusia dibebaskan, kota-kota Elf menjadi kosong karena tidak ada lagi yang bekerja. Sampah berserakan di mana-mana, tikus-tikus berkeliaran, dan suasananya tak ubah seperti kawasan kumuh. Hal itu terjadi karena selama bertahan-tahan para Elf hanya bergantung pada manusia. Kini, saat manusia tidak lagi ada, para Elf tampak kebingungan seperti orang-orang yang kehilangan arah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi kekacauan tersebut. Light menanggapi dengan mengatakan bahwa Gold kini bisa melihat sendiri bagaimana para Elf selama ini menikmati keuntungan dari kerja keras manusia. Sementara manusia justru tidak pernah mendapatkan keadilan dan selalu hidup dalam penindasan. Namun keadaan itu kini telah berubah. Gold pun menambahkan bahwa karma tidak pernah memilih-milih. Bahkan Light sendiri tidak menyangka bahwa sampai saat ini pihak guild pun tak mampu berbuat banyak untuk mengatasi situasi tersebut. Nemumu pun berkata bahwa dengan kondisi ini mereka akhirnya bisa memperoleh surat rekomendasi dari Guild Dagas, kerajaan dwarf, untuk melakukan pencarian. Beruntungnya lagi, hal itu memungkinkan mereka segera berangkat menuju Pulau Kojima menggunakan kapal. Meski demikian, menurut Gold, mereka memang tidak memiliki pilihan lain selain menempuh perjalanan dengan kapal yang cukup memakan waktu. Nemumu pun mengangguk setuju. Ia tidak ingin membuat Light menunggu lebih lama, sehingga berniat meminta kapten kapal agar mempercepat perjalanan. Namun Gold menolak usulan itu. Menurutnya, mereka tidak perlu terburu-buru, karena yang lebih penting adalah ini merupakan perjalanan pertama mereka melintasi lautan, dikelilingi air sejauh mata memandang dengan aroma laut dan hembusan angin laut yang sejuk. Gold menyuruh Nemumu menikmati saja indahnya ombak. Mendengar itu, Nemumu justru marah dan menegaskan bahwa mereka datang ke sini bukan untuk berlibur. Gold tetap bersikap santai dan mengatakan bahwa yang terpenting adalah berhati-hati, agar mereka bisa menggunakan kekuatan mereka di saat yang paling tepat. Ia pun menoleh ke Light dan bertanya, "Benar begitu, tuanku?" Light sepakat. Menurutnya, waktu memang penting. Namun, daripada bertindak gegabah dan berujung kegagalan, lebih baik mereka bergerak dengan perhitungan matang. Meski begitu, mereka juga tidak boleh terlalu santai. Light lalu mengajak mereka untuk tetap tenang dan menyusun rencana dengan sempurna. Gold kembali mengajak menikmati suasana laut untuk membersihkan karat yang mengendap di hati mereka. Namun Nemumu tampak tidak menikmatinya dan malah mengejek bahwa meskipun karat di hati, Gold hilang zirah, Gold tetap saja akan berkarat. Gold membalas dengan santai, mengatakan bahwa Nemumu bahkan tidak tahu kalau emas tidak bisa berkarat. Nemumu pun kesal dan membantah ia tahu hal itu. Tetapi yakin zirah Gold yang mengilap itu bukan emas murni. Tak mau kalah, Gold mengejek balik dengan mengatakan bahwa yang benar-benar berkarat dan butuh tambahan justru dadanya Nemumu. Nemumu semakin kesal, menegaskan bahwa dadanya tidak berkarat dan ukurannya sepenuhnya normal. Light akhirnya menghentikan pertengkaran mereka, mengatakan bahwa mereka hampir sampai dan meminta semuanya bersiap. Tak lama kemudian, mereka pun mendarat di lokasi tempat lembaga penelitian berada. Light dan yang lainnya terdiam kagum. Tempat itu terlihat begitu indah, lebih
pantas disebut sebagai resort liburan dibandingkan sebuah lembaga penelitian saking menawannya pemandangan di sana. Lalu adegan beralih ketika Light tengah terlelap dalam mimpi. Ia bermimpi tentang kampung halamannya yang telah lama tiada. Dalam mimpi itu, Light bahkan bisa merasakan aroma tanah, lapang dan hembusan angin yang membawa rasa nostalgia. Di mimpinya, tampak rumah lamanya berdiri utuh. Ia melihat keluarganya dalam mimpi tersebut. Light seolah benar-benar pulang ke rumah. Tak lama kemudian, Light terbangun. Ia duduk termenung, kebingungan mengapa dirinya memimpikan kampung halaman yang sudah lama hilang. Di benaknya muncul pertanyaan apakah ini pertanda buruk. Namun ia segera menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa mimpi tersebut hanyalah akibat dari terlalu banyak hal yang membebani pikirannya. Sebelum bermalam, Light dan rombongannya yang baru tiba di pulau. Kojima untuk menuju dungeon laboratorium dipandu ke sebuah pondok di area Wisma Pulau. Saat itu, Light sempat ingin langsung memasuki dungeon. Namun karena laboratorium yang tiba-tiba berubah menjadi dungeon tersebut sangat berbahaya dan belum diketahui apapun yang terjadi di dalamnya. Light memilih untuk bersikap waspada dan mengambil jalur yang lebih aman. Setelah selesai bersiap, Light menemui Gold dan Lemumu yang juga telah siap. Ia menyapa mereka dan kini saatnya mereka berkumpul bersama, lalu memastikan kondisi persiapan. Ternyata semuanya sudah lengkap dan mereka bisa berangkat kapan saja. Sehingga Light pun mengajak seluruh tim untuk segera berangkat. Gold mengeluh bahwa manusia seperti mereka selalu saja mendapat perlakuan diskriminasi, terutama karena pondok yang disediakan. Untuk mereka sangat kotor dan jauh dari kata layak. Namun di sisi lain, Light justru merasa seperti sedang berlibur. Pulau ini dipenuhi keindahan wisma yang tertata rapi, pasir putih yang bersih, serta pemandangan yang menyerupai resort mewah. Yang mengejutkan, semua fasilitas tersebut ternyata bukan diperuntukkan bagi wisata, melainkan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik para peneliti. Light juga mendengar bahwa negara Kepulauan Elf sangat aktif dalam bidang penelitian. Para peneliti elit yang telah diakui oleh negara akan mendapatkan perlakuan khusus. Hal itu membuat Light terkejut. Ia tidak menyangka negeri ini rela melakukan semua itu demi meraih kekuatan. Gold pun membenarkan, mengatakan bahwa informasi resmi yang diumumkan memang begitu. Kemudian adegan beralih ke Yudo. Memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Sword of the Island, petualang peringkat A bernama Yudo, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh petualang yang telah berpartisipasi dalam quest tersebut. Para petualang lain pun langsung mengenali Yudo sebagai salah satu petualang terkuat yang dijuluki Magic Collector. Banyak dari mereka baru pertama kali melihatnya. Di sana, party Yudo mulai memaparkan informasi mengenai dungeon, laboratorium yang telah dikumpulkan dari 10 tim yang lebih dulu menjelajahinya. Tidak ada pesan khusus dari klien, namun terdapat berbagai rintangan yang cukup merepotkan. Meski begitu, Yudo telah bernegosiasi agar hadiah quest dinaikkan dan meminta para petualang menganggapnya sebagai bentuk kompensasi. Setelah itu, Yudo pun mulai menjelaskan detail informasinya. Usai pemaparan, Yudo bertanya, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Salah satu petualang dari ras Beastmen kemudian angkat bicara. Ia mengatakan datang karena quest ini bersifat penting dan mendesak, namun mempertanyakan mengapa ada manusia lemah yang ikut serta merujuk pada party. Beastmen itu bahkan mengancam akan melaporkan mereka ke guild karena dianggap lancang. Light hanya diam, sementara Lemumu tampak emosi. Namun, Yudo segera menanggapi, menegaskan bahwa meskipun mereka manusia, kemampuan party tersebut tidak bisa diremehkan. Karena party manusia tersebut, party Light memiliki peran penting di dungeon, Dagas kerajaan dwarf, serta di kerajaan elf yang kini sedang ramai diperbincangkan. Yudo menegaskan bahwa merekalah party Black Pioro, para dwarf dan petualang. Lainnya pun terkejut mengetahui bahwa Light dan rekan-rekannya adalah party Black Pioro yang selama ini hanya mereka dengar
Lewat rumor, bahkan si Beastman tidak menyangka karena ia membayangkan anggota parti manusia itu bertubuh jauh lebih besar. Setelah itu, tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan, sehingga Yudo mengarahkan seluruh petualang untuk menuju kereta yang telah disiapkan guna berangkat ke dungeon laboratorium. Namun sesaat sebelum keberangkatan, Yudo memanggil Party Light untuk membahas keributan yang sempat terjadi. Light pun mengucapkan terima kasih karena Yudo telah membelanya. Tetapi Yudo menanggapi dengan tenang bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab quest ini. Yudo juga mengetahui bahwa Party Light memiliki kemampuan yang luar biasa. Bukitnya, mereka mampu naik turun hingga 5 lantai dungeon Dagas hanya dalam 1 hari. Sesuatu yang bahkan Yudo sendiri mustahil untuk melakukannya. Yudo berharap Party Light bisa menjadi pihak yang paling banyak memperoleh informasi dari penelusuran dungeon ini. Light pun menyatakan akan berusaha memenuhi harapan tersebut. Kemudian, perhatian Yudo tertuju pada Nemumu. Menurutnya, sejak dari kejauhan, Nemumu sudah terlihat cantik. Dan setelah melihat dari dekat, ia semakin yakin bahwa Nemumu adalah manusia yang sangat menawan. Yudo pun menawarkan agar Nemumu bergabung dengan partinya. Dengan janji akan memperlakukannya sebaik mungkin, namun Nemumu langsung menolak. Karena baginya tidak ada tempat yang lebih baik selain berada di sisi Light. Yudo pun menyadari bahwa Light adalah pemimpin parti mereka. Dan ia memahami bahwa selera Nemumu memang seperti itu. Setelah itu, mereka berpamitan. Yudo meminta Party Light segera berangkat menuju dungeon dan berjanji akan memberikan informasi tentang dungeon kepada mereka. Ia juga mengatakan bahwa jika Nemumu berubah pikiran, ia bisa menghubunginya kapan saja. Gold pun berkomentar bahwa Yudo sepertinya tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan Nemumu, dan menurutnya akan merepotkan jika mereka kembali bertemu dengannya di dalam dungeon. Gold bahkan heran. Apa menariknya Nemumu sampai Yudo tertarik? Mengingat dadanya yang menurut Gold rata. Mendengar itu, Nemumu pun kesal. Nemumu menegaskan bahwa ukuran dadanya normal. Light pun sependapat bahwa Yudo memang tipe orang yang merepotkan jika harus berurusan lagi dengannya. Setelah itu, Light mengajak semua orang untuk segera menuju dungeon laboratorium. Karena ia sendiri penasaran seperti apa dungeon tersebut. Akhirnya mereka pun tiba di lokasi. Menurut Nemumu, tempat itu lebih mirip penjara. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu melakukan absensi dan diperingatkan agar tidak saling membunuh jika bertemu dengan petualang lain. Tujuan utama mereka adalah mengumpulkan informasi penghancuran dungeon, dan mereka diminta agar tidak salah langkah. Setelah itu, mereka dipersilakan masuk. Berdasarkan informasi yang sebelumnya dijelaskan, Yudo laboratorium ini awalnya hanya memiliki 2 lantai. 1 lantai atas dan 1 lantai bawah tanah. Namun kemudian, lantai bawah tanahnya bertambah 1, dan area di dalam gedung meluas, jauh melampaui peta yang ada, dengan kemungkinan akan terus meluas.